tes SKD tahun 2026 itu tinggal 5 bulan lagi ya. Sekitar bulan Juli atau bulan Agustus. Kalau kalian nggak nyiapin materinya apa aja yang bakalan keluar, soal-soal apa yang bakal keluar, dan tipe soal apa yang bakal keluar, ya nanti kalian pas tes ya cuma sekedar bayar tes SKD-nya doang gitu. Nggak lulus. Karena saingan kalian yang paling berat itu bukan saingan yang pertama kali tes SKD gitu. Karena tahun-tahun sebelumnya kan banyak juga orang yang gagal kan di tes SKD tahun 2025 dan 2024. Jadi mereka yang tahu bentuk soalnya, yang tahu materi-materinya, ya mereka selangkah lebih maju daripada kalian yang baru tes gitu. Ya kalau kalian yang baru tes itu males-malesan, masih belum tahu materi apa yang bakal muncul, ya wassalam gitu. Kalian bakal gagal di tes SKD tahun 2026 ini. Nah, jadi di video kali ini gue bakal lanjutin series materi TWK dan prediksi soal-soal yang bakal muncul di tes SKD tahun 2026. Dan harapan gue di akhir video kalian bisa paham materi dan jenis soal serta pola apa aja yang bakalan keluar dan yang bakal jadi pertanyaan di tes SKD tahun 2026, khususnya di subtes TWK. Karena subtes TWK ini yang paling banyak materinya ya, yang paling luas. Kalau kalian nggak paham dari materinya, dari dasarnya ya kalian nggak bakal bisa ngerjain soal penalaran di subtes TWK gitu. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan materi dan prediksi soal-soal yang udah gua bikin. Oke, jadi pada series yang pertama kita sudah membahas materi nasionalisme ya. Nasionalisme itu kuncinya ada cinta tanah air, kemudian persatuan dan kesatuan, saling menghormati, inklusif, ya gitu-gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu pilar negara. Nah, kemudian pilar negara itu dibagi lagi jadi 4 subtema. Yang pertama itu Pancasila. Yang kedua UUD 1945. Nah, yang ketiga itu NKRI. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. BTI atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita akan masuk untuk membahas yang pertama Pancasila dulu ya. Oke, bentar. New slide. Nah, untuk Pancasila teman-teman nggak perlu hafalin 45 butir Pancasila ya. Jadi pahamin aja kata kuncinya dari sila 1 sampai ke sila kelima. Jadi sila 1 kuncinya itu saling menghargai keyakinan orang lain ya. Saling menghargai keyakinan. Kemudian tidak memaksakan keyakinan orang lain. Kemudian menghargai orang yang sedang beribadah. Atau tidak mengganggu ya istilahnya. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah gitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu hafalin 45 butir dari sila 1 apa, sila kedua apa, ada yang 40 butir, tapi tinggal temanya aja. Temanya kalau sila 1 ya berhubungan dengan keyakinan, keagamaan gitu-gitu. Nah, tapi yang paling menjebak itu biasanya di soal ada di soal diminta implementasi sila kedua, tapi di opsinya itu banyak mirip-mirip dan saling berhubungan dengan sila kelima gitu. Jadi teman-teman harus tahu perbedaan antara implementasi sila kedua intinya ya sama sila kelima ya, Pancasila.
Intinya pahamin aja perbedaan sila kedua dan sila kelima. Nah, kalau sila kedua itu berhubungan dengan menghargai martabat manusia, ya, saling menghargai. Jadi implementasinya itu kita sebagai manusia gitu. Misal seorang pemuda untuk membantu orang yang terkena bencana alam seperti longsor, ya. Nah, jadi itu penerapan sila berapa? Walaupun kita membantu untuk keadilan sosial, tapi kita hati nurani kita itu untuk membantu manusia lain gitu, bukan untuk keadilan sosial intinya, ya. Kemudian jadi yang kedua ini pasti masuk HAM. HAM, hak asasi manusia itu masuk. Kemudian sopan santun, ya. Sopan santun dan adab. Nah, terus untuk ke sila ketiga. Untuk sila ketiga ini intinya persatuan, ya. Udah itu aja. Jadi teman-teman intinya pahamin aja perbedaan sila kedua dan sila kelima gitu. Karena sila 1, 3, dan 4 itu mudah dipahami implementasinya. Tapi kalau sila kedua sama kelima ini opsinya mirip-mirip. Ya. Kalau sila keempat itu menghargai pendapat, ya. Kemudian musyawarah untuk mufakat, tuh itu masuk sila keempat. Kemudian sila kelima nih. Sila kelima itu biasanya dihubungin dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban gitu. Jadi misal ada teman-teman dihadapkan dengan ada seorang pemuda yang mematuhi peraturan lalu lintas. Dia ketika ada lampu merah dia berhenti, ada lampu hijau dia jalan. Itu artinya kita memberikan hak kita untuk orang lain untuk nyebrang duluan gitu. Jadi biasanya implementasinya itu keadilan sosial. Keadilan sosial itu hak dan kewajiban. Kita tahu hak kita itu apa dan kewajiban kita apa gitu. Jadi saling berhubungan dan dampaknya itu luas gitu, luas mencakup sistem masyarakatnya. Itu kuncinya. Mencakup sistem sosial di masyarakat. Nah, kalau sila kedua itu kan fokus pada satu kejadian aja. Misal ada kejadian longsor atau kejadian gempa bumi, terus kita bantu masyarakatnya. Nah, itu artinya kita implementasi sila kedua itu. Sila kemanusiaan itu intinya. Nah, coba kita lihat ke materinya ya. Nah, ini gue udah buat materi. Kita udah buat materi ya. Ini materinya pilar negara, ada Pancasila, ada UUD 1945 gitu. Jadi teman-teman silakan masuk ke grup Discord yang udah gue kasih linknya di deskripsi. Itu ada materi gratis sama soal-soal prediksi gratis gitu. Kalian bisa download dan bisa pelajarin di Discord gue. Nah, ini kita masuk ke pertama Pancasila dulu ya. Pancasila adalah falsafah yang digunakan pedoman hidup bangsa. Ya, jadi intinya kalau ditanya Pancasila itu sebagai apa? Ya sebagai pedoman kita sebagai masyarakat Indonesia gitu. Jadi ini Pancasila itu lahir dari masyarakat kita yang majemuk, masyarakat kita yang suka gotong royong, masyarakat kita yang hidup saling berdampingan gitu. Falsafahnya itu muncul sendiri dari budaya bangsa Indonesia kita, bangsa Indonesia. Nah, nih, sila pertama ini mencakup sila pertama
Jika dihubungkan dengan sila pertama, cari opsi yang paling menghargai kepercayaan agama orang lain. Biasanya dihubungkan dengan ibadah orang lain. Nah, terus sikap kita itu terhadap agama orang lain itu apa? Misalnya kita membantu membantu mengamankan suatu tempat yang sedang terjadi, bukan yang terjadi, yang sedang ada acara keagamaan gitu. Itu maksudnya sila ke pertama ya. Saling menghargai, saling menghormati kepercayaan orang lain. Kemudian sila kedua, jika dihubungkan dengan sila kedua, pastikan jawaban menekankan pada harkat dan martabat manusia. Ini kuncinya ya. Biasanya soal akan memberikan narasi yang emosional, yang sifatnya empati pada orang lain. Nah, di sini kuncinya nih. Kuncinya itu empati ya. Empati pada orang lain ya. Contohnya itu membantu korban bencana, membantu teman yang sedang kesusahan gitu. Itu masuknya sila kedua. Kemudian untuk sila ketiga ya, sila persatuan, itu akan berbicara tentang manusia sebagai bagian dari bangsa nih. Ya. Fokus utamanya adalah bagaimana keberagaman suku, agama, ras diikat menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kalau kita nggak bersatu, ya Indonesia ini bubar gitu. Kita nggak jadi bangsa Indonesia yang utuh. Nah, biasanya soal itu akan berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ya kuncinya. Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan ya. Opsinya itu kata kuncinya menghargai pendapat orang lain. Ya, menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau teman-teman bermusyawarah itu bagaimana sebisa mungkin itu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, bukan hanya minoritas, bukan hanya mayoritas. Kemudian sila kelima. Sila kelima ini berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pada pemerataan ya, pemerataan, hak publik dan gotong royong dan menaati aturan yang berlaku. Jadi kalau ada opsi gotong royong itu artinya juga masuk ke dalam sila keadilan sosial karena itu masuk ke dalam sistem masyarakat yang di mana kita itu sebagai makhluk sosial ya, saling membantu dan saling menjaga ketertiban ya. Kemudian kita akan masuk ke prediksi soalnya ya. Ini gua buat prediksi ya. Bukan berarti bakalan muncul tapi setidaknya arahnya atau kompasnya ini di sini nih. Kita langsung masuk aja ya ke soal yang pertama. Soal pertama, seorang dokter spesialis tetap memberikan penanganan medis yang maksimal dan tulus kepada seorang terpidana kasus korupsi yang sedang kritis. Ya, jadi ada orang yang korupsi tapi dia itu sedang kritis dan butuh pertolongan. Meskipun secara pribadi ia sangat membenci tindakan korupsi tersebut, sikap dokter ini mencerminkan sila kedua karena, nah jadi tipe soal di TWK ini tipe soal yang dilema kadang ya, kalau ada narasi-narasi seperti ini, memberikan narasi yang dilema. Yang opsi A, mengutamakan kepentingan negara di atas sentimen pribadi terhadap perilaku kejahatan, positif ya. Yang B, ini positif, yang A positif. Yang B, menjalankan sumpah profesi sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku, ya, positif juga ya. C. Mengakui bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang sama untuk mendapatkan keselamatan jiwa. Ini positif juga. D. Menunjukkan sikap beradab dengan membantu sesama manusia tanpa melihat latar belakang moralnya. Ya, positif ya. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan memberikan pertolongan tanpa membedakan status sosial. Ini juga positif. Nah, tapi kalau teman-teman lihat kata kuncinya di sini nih. Dokter spesialis menangani seorang terpidana kasus korupsi yang sedang kritis, meskipun dia membenci tindakan korupsi tersebut. Nah, jadi ketika dihubungkan dengan sikap Pancasila, itu artinya bahwa kita itu melihat orang yang sedang kesusahan itu harus kita bantu sebagai
cerminan bahwa hak asasi manusia itu ditegakkan ya. Jadi ada kata kunci hak asasi manusia di opsi yang C. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C gitu. Nah, jadi teman-teman harus pahamin konteks narasinya gitu. Jangan cuma sekedar baca opsinya. Kalau opsinya itu pasti positif semua dan mirip-mirip gitu intinya. Nah, ini ya pembahasannya. Sila kedua menekankan pada pengakuan hak asasi manusia dan martabat secara universal. Menolong pasien meskipun narapidana ya, walaupun dia penjahat sekalipun, tanpa diskriminasi adalah bentuk pengakuan bahwa nyawa manusia memiliki nilai hakiki yang sama. Jadi kita sebagai manusia itu punya kesempatan untuk hidup yang sama. Ya, jadi opsi jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian kita akan masuk ke soal nomor 2 ya. Nah, pemerintah dalam membangun jembatan gantung di wilayah pelosok yang hanya dihuni oleh beberapa keluarga. Namun jembatan tersebut sangat vital untuk akses pendidikan anak-anak desa. Kebijakan ini merupakan pengalaman sila kelima karena A. Mewujudkan pemerataan akses fasilitas publik demi tercapainya keadilan sosial. B. Menghargai hak anak-anak di daerah terpencil untuk mendapatkan masa depan yang layak. C. Menunjukkan empati negara terhadap kesulitan transportasi yang dialami masyarakat kecil. D. Mencerminkan keseimbangan antara anggaran pembangunan dan kebutuhan mendesak masyarakat. E. Menyeimbangkan hak warga desa untuk maju dan kewajiban pemerintah untuk membangun. Kalau teman-teman lihat di sini opsinya positif semua ya. B positif, A positif, C positif, D positif, dan E positif. Nah, tapi teman-teman harus lihat kata kuncinya ini apa. Ya, kata kuncinya biasanya di kalimat terakhir soal. Di sini ada sila kelima ya. Kata kuncinya. Sila kelima itu berhubungan dengan keadilan sosial, keadilan yang menyeluruh untuk untuk keadilan masyarakat, untuk membangun atau menjalin hubungan sosial di masyarakat agar masyarakat itu merasa bahwa mereka itu ditindak secara adil gitu ya. Jadi kadang soal narasinya berhubungan dengan pemerintah karena pemerintah itu yang paling besar amanahnya untuk menciptakan keadilan di masyarakat gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Mewujudkan pemerataan akses fasilitas publik demi tercapainya keadilan sosial. Nah, di sini kata kuncinya nih. Ya. Kata kuncinya ada di keadilan sosial. Nah, kalau di opsi 2 ini menghargai hak anak-anak daerah untuk mendapatkan masa depan yang layak, itu sila kedua ya. Sila kedua menghargai hak asasi manusia. Kemudian menunjukkan empati ini juga 2 ya. Teman-teman harus jeli ya antara mana yang implementasi sila kedua dan sila kelima gitu. Dia mencerminkan keseimbangan antara anggaran pembangunan dan kebutuhan yang ini nggak termasuk dalam narasi. Menyeimbangkan hak warga desa untuk maju dan kewajiban pemerintah untuk membangun. Ya ini juga kurang tepat ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Nah, ini pembahasannya. Sila kelima berfokus pada sistem pemerataan. Jadi intinya sistem masyarakat masuk ke dalam sistem masyarakat. Pembangunan fasilitas publik jembatan untuk menjamin akses pendidikan bagi kelompok kecil adalah wujud keadilan sosial dalam distribusi sumber daya. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Dalam sebuah diskusi komunitas, seorang pemuda mengusulkan sebuah program yang tidak populer. Namun, ia diberikan kesempatan untuk menjelaskan idenya secara lengkap tanpa diinterupsi. Manfaat tindakan ini sesuai dengan sila keempat. Tindakan ini sesuai sila keempat adalah, nah ini ada mengusulkan atau ini sedang diskusi ya. Diskusi, kemudian diberikan kesempatan untuk menjelaskan idenya tanpa diinterupsi dan dihubungkan dengan sila keempat. Jadi sila keempat itu ya berhubungan dengan saling menghargai pendapat, saling menghargai
apa yang diusulkan gitu. Yang A, membangun budaya ketaatan terhadap aturan diskusi yang telah disepakati bersama. Positif ya. Positif. B, menumbuhkan sikap menghargai perbedaan pendapat sebagai esensi dari demokrasi. Positif juga. C, membentuk kesadaran bahwa suara minoritas harus selalu diakomodasi dalam keputusan. Ini pasti salah ya. Kita bisa coret. D, menciptakan suasana keterbukaan informasi bagi seluruh anggota komunitas. Ya, ini juga positif ya. E, menjamin bahwa setiap ide yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan pemimpin. Ini juga positif. Nah, kita lihat bahwa di narasinya ini diminta untuk menghubungkan sila keempat. Jadi kita harus cari opsi yang menghargai perbedaan pendapat, kemudian menghargai ide dari orang lain, kemudian musyawarah untuk mufakat gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B, karena di sini ada sikap menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini kata kuncinya, sikap menghargai perbedaan pendapat itu adalah sesuai dengan sila keempat gitu. Nah, kita lihat pembahasannya. Sila keempat menekankan bahwa hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang salah satunya adalah menghargai pendapat orang lain sebagai bagian dari proses demokrasi gitu. Jadi kalau ada hubungannya dengan demokrasi pasti sila keempat. Dan kita masuk ke sila nomor 4 ya. Saat melihat seorang turis mancanegara kesulitan memahami petunjuk jalan di stasiun, seorang petugas keamanan membantu dengan sangat ramah dan sabar menggunakan bahasa Inggris seadanya. Tindakan ini mencerminkan sila kedua karena jadi sih di sini kata kuncinya adalah sila kedua dan ada narasi. Narasinya dibangun kalau kita sedang membantu orang lain ya, membantu turis yang sedang kesulitan. A, menjaga citra baik Indonesia sebagai bangsa yang ramah di mata dunia. Ini juga positif ya. B, menunjukkan adab dan kesantunan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Positif. C, membantu orang asing sebagai wujud solidaritas antar bangsa di era globalisasi. Positif. D, memberikan pelayanan yang profesional tanpa melihat asal-usul kewarganegaraan. Ini positif juga. E, menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan rasa aman di tempat umum. Ini juga positif. Nah, jadi teman-teman harus, kalau sila kedua harus cepat-cepat cari opsi yang ada kata kuncinya adab, sopan santun, kemudian kemanusiaan, membantu orang lain gitu. Jadi sifatnya itu personal atau lahir dari hati nurani. Bukan, kalau sila kelima itu kan lahir dari bahwa kita sebagai makhluk sosial harus memiliki sebuah sistem yang saling berhubungan dan memiliki hak dan kewajiban gitu. Kalau sila kedua intinya dari hati nurani kita. Nah, jadi yang paling tepat apa? Di sini ya, opsi yang B, menunjukkan adab dan kesantunan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Itu merupakan implementasi sila keempat gitu. Jadi kata kuncinya ada kata kunci adab dan sopan santun itu intinya. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang B itu. Kita lihat pembahasannya. Pembahasannya fokus pada adab dan kesantunan personal dalam interaksi manusia adalah ciri khas sila kedua. Kemudian kita langsung masuk ke sila nomor 5. Seorang karyawan perusahaan swasta secara rutin menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk ditabung dan menghindari gaya hidup mewah agar ia memiliki kemandirian finansial di masa tua. Sikap ini sesuai sila kelima karena ya di sini dihubungkan dengan sila kelima ya, ada narasi bahwa kita itu harus menabung untuk dan menghindari gaya hidup mewah gitu. Intinya kita harus sederhana. Yang A, menunjukkan sikap kerja keras dalam mencari nafkah bagi keluarga. Positif ya. Positif. B, menghargai hasil karya diri sendiri dengan mengelola secara bijaksana. Kalau teman-teman lihat itu positif. C, mencerminkan perilaku hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Positif. D, menyeimbangkan antara keinginan saat ini dan kebutuhan di masa depan. Ini juga positif. E, membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pola konsumsi yang sehat, juga positif. Nah, jadi sila kelima itu juga berhubungan dengan
sikap kita yang tidak boros atau sederhana. Gaya hidup sederhana itu masuk ke dalam sila kelima. Di sini ada kata kuncinya di opsi C, perilaku hidup hemat dan tidak bergaya hidup mewah. Ya, artinya itu kan hidup sederhana. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C gitu. Nah, gua bakal kasih ini pembahasannya. Salah satu butir spesifik sila kelima adalah tidak bergaya hidup mewah dan tidak boros yang berkaitan dengan kemandirian sosial ekonomi. Kata kuncinya adalah sosial ekonomi. Dan soal 6 gue bakal buat PR kalian, silakan yang tahu tulis di kolom komentar ya. 6. Seorang menteri tetap menghadiri perayaan hari besar keagamaan rekan sejawatnya yang berbeda keyakinan untuk menjalin silaturahmi tanpa mencampur adukkan ajaran agama masing-masing. Nah, ini narasinya. Kemudian sikap ini merupakan wujud sila ke-1 karena A. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui interaksi sosial yang positif. Ini positif ya. B. Menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Positif. C. Menunjukkan bahwa agama bukan penghalang dalam menjalin persatuan nasional. Positif. D. Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam berperilaku di masyarakat. Positif. E. Menciptakan suasana toleransi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ini juga positif. Nah, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar apa jawabannya. Kemudian ini kan nanti ada Pancasila, UUD, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian kalian tulis ya, nanti bakal ada setiap subtema akan ada PR-nya. Jadi kan 1 itu kalian tulis 1 jawaban kalian apa, 2 jawaban kalian apa, 3 apa, 4 apa ya. Jadi 1 itu Pancasila, 2 UUD, 3 itu NKRI, dan keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Silakan tulis kolom komentar ya. Oke, jadi setelah kita selesai membahas subtema Pancasila, kita akan masuk ke subtema pilar negara yang kedua, yaitu UUD 1945. UUD 1945. Nah, di UUD 1945 ini yang paling sering banyak diangkat adalah tema tentang hak asasi manusia, kemudian tentang kebebasan beragama, kemudian lembaga negara juga banyak. Nah, ini dari SKD tahun 2025 dan 2024 kemarin. Nah, jadi tipe soalnya biasanya yang muncul itu hafalan ya. Hafalan. Jadi misalnya apa hubungan dengan presiden dengan DPR gitu. Kemudian apa hubungannya presiden dengan MA dan MK gitu. Jadi teman-teman harus banget baca temanya aja. Intinya baca temanya, kemudian baca yang paling poin-poin pentingnya aja gitu. Lembaga negara itu hubungannya seperti apa, kemudian legislatif, eksekutif, sama yudikatif itu hubungannya seperti apa, kemudian hak asasi manusia itu seperti apa implementasinya, kemudian kebebasan beragama itu seperti apa implementasinya gitu. Nah, kita akan coba masuk ke materinya ya. Nah, ini gue udah buat materinya. Silakan teman-teman kalau mau materi gratis, silakan masuk ke Discord gue yang gue taruh di kolom deskripsi di video ini. Ya. Jadi ini pilar negara yang kedua, subtema kedua, yaitu UUD 1945 ya. Gambaran soalnya ya. Soal yang berkaitan dengan UUD akan diberitahu tentang pasal dan temanya. Jadi tenang aja, nggak sepenuhnya hafalan. Misalnya pasal 28E itu apa isinya, itu bukan kayak gitu, tapi kadang udah dikasih pasalnya dan kita disuruh untuk menentukan hubungan isinya itu, apa isinya, narasinya. Nanti akan diminta menarasikan dan apa dampaknya jika dilaksanakan dan tidak dilaksanakan gitu. Jadi kita disuruh diminta dampak positifnya kalau dilaksanakan dan dampak negatifnya kalau dilanggar.
Nah, tema yang bisa diangkat yaitu HAM, ya, pasal 28 sampai 20, 28A sampai 28J. Kemudian yang kedua ini ada kebebasan berpendapat, kebebasan beragama. Pasal 28E ayat 1 dan 2 dan 29, kemudian 29 ayat 1, kemudian 29 ayat 2. Silakan teman-teman baca atau beli buku UUD itu yang kecil yang harganya 5 ribuan itu kalian beli kan baca itu. Baca setiap sebelum tidur. Nah, kita langsung aja masuk ke soal prediksi yang udah gue buat untuk persiapan tes SKD Kedinasan tahun 2026 atau CPNS ya. Nah, sini. Nomor 1 ya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Jika terjadi perselisihan antara Dewan Perwakilan Daerah DPD dengan DPR terkait proses legislasi yang dianggap mengabaikan eksistensi DPD, maka tindakan DPD membawa kasus ini ke MK merupakan bentuk A. Mengupayakan upaya memperlebar kewenangan DPD dalam fungsi legislasi. B. Intervensi yudikatif terhadap fungsi legislatif negara. C. Manifestasi kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPD. D. Menerima penerapan prinsip checks and balance untuk menjaga supremasi hukum. E. Penerapan prinsip pembagian kekuasaan secara absolut. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu tentang hubungan antar lembaga negara seperti eksekutif, yudikatif, sama legislatif, itu pasti hubungannya apa? Hubungannya pasti checks and balance gitu. Agar apa? Agar kekuasaan kita itu tidak bertumpu pada satu elemen aja. Misal elemen eksekutif aja kayak presiden gitu. Itu enggak. Jadi hubungannya antara lembaga negara itu adalah prinsip checks and balance gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di opsi yang D ini ada kata kuncinya prinsip checks and balance untuk menjaga supremasi hukum gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D gitu. Nah, jadi jangan terjebak di opsi yang opsi yang C ini ya, walaupun ada kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPD ini tidak secara langsung menggambarkan hubungan antara wewenang lembaga negara gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Ini pembahasannya. Konstitusi memberikan ruang bagi lembaga negara untuk saling mengawasi. Ya, itu kuncinya. Saling mengawasi. Saling mengawasi. Jadi tidak ada kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut itu hanya ada di kita sebagai masyarakat Indonesia gitu. Sebagai warga negara Indonesia itu baru kita mempunyai kekuasaan yang absolut. Sengketa kewenangan di MK adalah mekanisme konstitusional untuk memastikan setiap lembaga bekerja sesuai koridor yang diatur UUD 1945 ya. Ini prinsip checks and balance. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Silakan tebak jawabannya terlebih dahulu, kemudian samakan apakah jawaban lu itu sama dengan pembahasan atau enggak gitu. Soal nomor 2, pasal 28I ayat 1 UUD 1945 menyebutkan hak untuk tidak disiksa dan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, non-derogable rights ya. Namun dalam implementasinya negara tetap melakukan pembatasan melalui undang-undang ya. Alasan konstitusi yang dalam paling tepat mendasari pembatasan tersebut adalah, nah jadi UUD ini UUD 1945 atau konstitusi itu apapun yang berhubungan dengan hukum, intinya pasti berhubungan dengan hak dan kewajiban gitu. Hak kita itu dibatasi oleh kewajiban kita. Kemudian kewajiban kita itu juga dipengaruhi oleh hak kita. Jadi dua elemen hak ini, hak dan kewajiban ini adalah elemen yang paling penting di dalam suatu sistem hukum gitu. A. Demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Positif. B. Kedaulatan negara berada di atas hak asasi manusia setiap individu. C. Hak asasi manusia bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman.
D. Untuk menjaga stabilitas nasional dan keamanan dalam negeri yang bersifat darurat. E. Hak yang tidak dapat dikurangi hanya berlaku dalam kondisi perang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini narasinya apa? Narasinya itu implementasinya negara tetap memberlakukan pembatasan melalui undang-undang. Jadi hak kita juga dibatasi gitu. Untuk apa? Untuk menjaga penghormatan dan kebebasan orang lain juga gitu. Jadi kita punya hak, orang lain juga punya hak gitu. Kita punya kewajiban, orang lain juga punya kewajiban gitu. Dan dibatasinya oleh UUD itu akan menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Ya, di sini ada kata kuncinya pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ya, itu kuncinya. Nah ini pembahasannya berdasarkan 28J setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Nomor 3. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD memiliki kewenangan mengangkat duta dan konsul. Namun dalam mengangkat duta, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa, nah ini presiden yang berlaku hal ini dalam legislatif, dia sebagai lembaga legislatif dihubungkan dengan DPR yang dia sebagai lembaga presiden eksekutif, DPR legislatif. Nah, hubungannya berarti checks and balance. Yang A, DPR memiliki kekuasaan eksekutif secara kolektif dengan presiden. Yang ini juga ya benar tapi kurang tepat. B, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementarisme. Yang C, adanya pembatasan kekuasaan presiden dalam kebijakan luar negeri. D, presiden tidak berwenang penuh atas urusan diplomatik. E, DPR memegang supremasi tertinggi dalam hubungan internasional. Ini yang E pasti salah ya. Yang E pasti salah. Nah, jadi kalau teman-teman lihat prinsip checks and balance itu ada di opsi yang C ya. Adanya pembatasan kekuasaan presiden dalam kebijakan luar negeri ya. Walaupun lembaga-lembaga ini memiliki hak, tapi mereka juga memiliki pembatasan gitu tentang sampai mana kekuasaan mereka itu digunakan gitu. Jadi pembatasannya itu dengan UUD 1945. Kalau teman-teman ya intinya teman-teman silakan beli buku UUD yang kecil ini, UUD yang kecil yang ya buku saku itu, baca tiap sebelum tidur atau setelah tidur ya. Nah ini pembahasannya. C. Kewajiban meminta pertimbangan DPR adalah bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif agar kebijakan strategis negara diplomasi memiliki legitimasi dan tidak bersifat absolut ya. Ini memiliki legitimasi dan tidak bersifat absolut intinya. Nah, nomor 4. Seorang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri merasa identitas budayanya mulai tergerus. Nah, ini narasinya. Ia meminta pemerintah untuk aktif mempromosikan kebudayaan daerahnya di kancah internasional berdasarkan pasal 32 ayat 1 UUD 1945. Kewajiban negara yang paling tepat adalah, nah ini berarti isinya itu pasti hafalan kita kan, tapi diberikan narasi nih, diberikan narasi. A. Menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. B. Mewajibkan setiap warga negara asing untuk mempelajari budaya Indonesia. C. Menghapus semua pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam negeri. D. Membiayai seluruh kegiatan pelestarian budaya daerah tanpa terkecuali. E. Menjadikan kebudayaan sebagai satu-satunya alat diplomasi ekonomi. Ya. Jadi paling tepat adalah opsi yang A. Kalau teman-teman lihat di sini adalah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai. Jadi kuncinya kalau teman-teman nggak hafal, apa kurang hafal, cari kata kunci yang memiliki hak dan kewajiban gitu. Intinya itu hak, kewajiban, checks and balance gitu. Jadi cari opsi yang menekankan kebebasan masyarakat atau hak dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Dan ini kan
mengembangkan nilai budaya kan juga kewajiban gitu. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Pembahasannya bahwa pasal 32 ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Fokusnya adalah pada kebebasan masyarakat dan jaminan negara gitu. Itu intinya. Ya, kita masuk ke soal nomor 5. Silakan tebak terlebih dahulu opsinya itu apa, jawabannya itu apa. Kemudian samakan dengan pembahasannya. 5. Apabila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Hal ini dikarenakan karena menteri tersebut dianggap sebagai, ya ini adalah triumvirat ya. Triumvirat itu intinya kalau teman-teman belajar ketatanegaraan di hukum, ya teman-teman bakal ketemu apa yang namanya triumvirat gitu. Jadi ada doktrin kalau presiden wakil presiden mangkat. Nah, ini bakal diganti sama Menlu, Mendagri sama Menhan. A. Representasi dari seluruh partai politik pemenang pemilu. B. Pemegang kekuasaan teknis yang paling senior dalam kabinet. C. Pilar utama kedaulatan dan keberlangsungan eksistensi negara. D. Lembaga yang tidak bisa dibubarkan oleh DPR. E. Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Gitu. Kalau teman-teman lihat, kalau menteri yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu ini salah ya. Karena menteri itu diangkat langsung oleh siapa? Oleh presiden. Ya. Yang paling tepat itu adalah opsi yang C, karena pilar utama kedaulatan dan keberlangsungan eksistensi negara gitu. Jadi Menlu, Mendagri, dan Menhan itu sebagai representasi dari eksistensi atau masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ini pembahasannya. Triumvirat ya, ini triumvirat Mendagri, Menlu, dan Menhan dianggap sebagai wajah negara dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan yang krusial untuk menjaga stabilitas saat, nah ini kuncinya, menjaga stabilitas saat terjadi kekosongan kekuasaan ya. Ini pasal 8 ayat 3. Nah, kemudian untuk PR teman-teman. Nah, coba teman-teman jawab, tulis di kolom komentar jawaban teman-teman itu apa. Pasal 27 ayat 3 ya. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam konteks modern, implementasi bela negara bagi seorang mahasiswa, ya ini implementasi bela negara dalam seorang mahasiswa. A. Wajib mengikuti militer sukarela untuk persiapan perang. B. Melakukan unjuk rasa tanpa batas untuk menunjukkan hak asasi. C. Meningkatkan kompetensi diri dan berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. D. Mengambil alih tugas kepolisian dan menjaga keamanan lingkungan. E. Membatasi pergaulan dengan warga negara asing. Nah, jadi silakan teman-teman tulis apa jawabannya di kolom komentar. Kemudian nanti bakal ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya, itu bakal ada PR juga gitu. Nah, jadi itu tadi pembahasan dengan tema submateri UUD 1945. Jadi kata kuncinya itu pasti ada hak, ada kewajiban, ada check and balance untuk membatasi kekuasaan intinya atau membatasi hak agar tidak berlaku absolut gitu. Itu intinya kalau teman-teman baca dan dalami di UUD 1945. Nah, itu dia dan kita habis ini akan masuk ke NKRI. Jadi, setelah lu paham tentang submateri dari tema pilar negara, Pancasila, dan UUD 1945, kita bakalan masuk ke subtema yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, biasanya berhubungan dengan pertahanan dan keamanan ya. Nah, jadi NKRI ini menjelaskan atau mencerminkan bahwa negara kita itu bentuknya itu republik dan negara itu negara kesatuan yang berbentuk republik gitu. Hubungannya bakalan di soal ada pertahanan dan keamanan, kemudian NKRI sebagai misal ada soal
otonomi daerah. Nah, itu masuknya ke NKRI. Ya, kita langsung masuk ke materinya ya. Ya, jadi di sini gue udah buat materinya, ada materi pembahasan. Kemudian lu bisa akses materi gratis dan soal prediksi untuk tes SKD 2026 itu di Discord gua ya. Gua kasih linknya di kolom deskripsi. Nah, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Gambarannya akan muncul terkait ancaman baik militer atau non militer. Jadi ada hubungannya dengan bela negara ya mungkin. Nah, NKRI menjelaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan satu pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi ya. Jadi kita bukan negara yang federal gitu. Kalau di Amerika kan negaranya federal gitu. Ada kekuasaan yang tinggi gitu di negara bagiannya. Jadi kalau kita bukan, kita ada prinsip otonomi daerah. Kuncinya, nah, yang pertama meningkatkan sikap toleransi. Kenapa? Adalah dengan kita menghargai perbedaan, memupuk rasa senasib sepenanggungan, melestarikan kearifan lokal, itu akan memperkuat NKRI kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri, meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar daerah ya. Jadi agar tidak terjadi timpang antara daerah yang satu dan daerah yang kedua, kita harus melakukan pemerataan pembangunan. 3, meningkatkan literasi digital, yaitu melawan hoax, menjaga nama baik bangsa di mata dunia, dan menaati hukum yang berlaku gitu. Itu akan opsi yang paling penting kata kuncinya ya untuk menjawab soal-soal NKRI. Nah, elemen kuncinya ini keutuhan NKRI. Ya, setiap wilayah Indonesia baik daratan maupun lautan adalah bagian dari integral NKRI. Ancaman terhadap keutuhan NKRI seperti separatisme atau aneksasi adalah ancaman terhadap NKRI. Sistem pemerintahan terpusat, ya, pemerintahan terpusat. Pemerintah Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan otonomi daerah. Ini berarti bahwa meskipun terdapat pemerintah daerah, kekuasaan utama tetap berada di pemerintah pusat. Ya, ini kata kuncinya. Kemudian pertahanan dan keamanan. Menjaga keutuhan NKRI memerlukan kekuatan pertahanan dan keamanan yang kokoh, termasuk partisipasi aktif warga negara dalam bela negara dan menjaga kedaulatan bangsa. Penguatan NKRI sangat penting dalam menjaga integritas negara dan memastikan seluruh rakyat Indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kita akan masuk ke tipe-tipe soal apa aja yang bakal muncul ya. Ini jenisnya, polanya. Kita akan masuk ke soal yang pertama, nomor 1. Silakan tebak terlebih dahulu opsinya apa, kemudian samakan dengan pembahasannya ya. Jangan takut salah, kalau merasa benar, kalian harusnya takut kalau merasa benar gitu. Kalau kalian salah, berarti kalian kan ada yang kalian pelajarin hari ini. 1. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Nih, negara kesatuan yang berbentuk republik. Namun dalam pelaksanaannya, NKRI memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan otonomi daerah itu apa? A. Mempercepat proses pemisahan kekuasaan terhadap pusat dan daerah. Ini pasti salah ya. Pemisahan pasti salah karena tidak mencerminkan prinsip NKRI ya. B. Menghilangkan dominasi pemerintah pusat dalam segala urusan publik. Yang ini juga salah ya. C. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan efektif. Ini positif. So, D. Memberikan kebebasan bagi daerah untuk membentuk peraturan yang berbeda dari konstitusi. Ini pasti salah ya. Kalau berbeda dari konstitusi itu pasti menyalahi. Jadi aturan yang lebih tinggi, aturan yang lebih bawah tidak boleh menentang aturan yang lebih tinggi gitu. Walaupun peraturan daerah itu tidak boleh menentang peraturan di atasnya seperti konstitusi atau UUD 1945 itu nggak boleh. E. Menjamin setiap daerah memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alamnya. Ini juga positif ya. Tapi kalau teman-teman lihat opsi yang paling tepat itu adalah opsi
yang C ya. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan efektif. Jadi kalau ada pemerintah daerah, mereka kan bisa langsung mendapat pelayanan yang memadai dan efektif gitu, tidak melulu ke pemerintah pusat. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang C. Nah, ini pembahasannya. Otonomi daerah bukan untuk membagi kekuasaan, tapi strategi untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik agar lebih sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing demi kesejahteraan rakyat dan bingkai NKRI. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Ancaman terhadap keutuhan NKRI di era digital tidak lagi hanya bersifat fisik atau militer, tetapi juga bersifat non-fisik. Salah satunya yang paling berbahaya terhadap integrasi nasional adalah A. Masuknya investasi asing dalam skala besar di sektor infrastruktur. B. Penyebaran hoax dan propaganda yang memicu sentimen SARA secara masif. C. Persaingan perdagangan antar provinsi yang semakin kompetitif. D. Banyaknya tenaga kerja asing yang memiliki keahlian khusus di Indonesia. E. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari di media sosial. Ya, kalau teman-teman lihat di sini opsinya itu positif semua ya, positif semua. Tapi kalau teman-teman pahamin untuk ancaman yang bersifat non militer atau non fisik itu ancamannya itu dari bisa jadi dalam diri kita sendiri atau pihak lain ya, seperti hoax atau ancaman-ancaman di bidang teknologi, cyber security gitu. Itu adalah ciri-ciri ancaman non fisik ya. Jadi yang ada kata kuncinya serangan non fisik ini adalah opsi yang B. Penyebaran hoax dan propaganda yang memicu sentimen SARA secara masif gitu. Jadi NKRI bakal goyah, bakal runtuh persatuan kita kalau ada hoax dan propaganda yang memicu sentimen SARA secara masif. Karena apa? Kalau SARA itu kan berhubungan dengan penyakit yang orang itu merasa dirinya itu sebagai suku itu merasa lebih tinggi dari suku lain gitu. Nah, ini pasti akan memicu dampak yang signifikan terhadap NKRI. Jadi yang tepat adalah opsi yang B. Ya, integrasi nasional ini pembahasannya. Integrasi nasional sangat bergantung pada persatuan dan kesatuan ya. Ini propaganda SARA dan hoax di media sosial dapat menghancurkan kohesi sosial dan memicu disintegrasi bangsa dari dalam gitu. Kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan prinsip wawasan Nusantara, laut bagi bangsa Indonesia bukan hanya pemisah antar pulau, melainkan sebagai A. Batas wilayah yang harus dijaga dengan kekuatan militer penuh. Positif ya. Positif. B. Sumber komoditas ekspor utama untuk meningkatkan devisa negara. Yang ini positif ya. C. Penghubung dan pemersatu wilayah daratan yang ada di Indonesia. Positif. D. Wilayah bebas yang dapat dikelola oleh negara tetangga jika menguntungkan. Ini pasti salah ya. E. Kawasan konservasi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Juga ini tidak termasuk ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C ya. Penghubung dan pemersatu wilayah daratan yang ada di Indonesia. Ini pembahasannya. Konsep wilayah wawasan Nusantara memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh atau archipelagic state, di mana laut adalah lem yang menyatukan ribuan pulau, bukan pemisahnya. Jadi karena wilayah Indonesia itu banyak sekali pulau, kita harus dihubungkan dengan wilayah laut gitu. Karena kalau wilayah lautnya dikuasai oleh asing atau pihak lain, ya kita nggak bisa lewat dan kita tidak bisa saling berinteraksi sama pulau. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam menjaga keutuhan NKRI, muncul tantangan berupa gerakan separatisme. Ya, ini tantangan separatisme di berbagai wilayah. Nah, ini narasinya. Pendekatan yang paling tepat mencerminkan nilai luhur bangsa dalam mengatasi hal tersebut. A. Melakukan operasi militer besar-besaran tanpa membuka ruang dialog. B. Membiarkan wilayah tersebut memisahkan diri demi menghindari konflik berdarah. C.
C. Mengutamakan dialog persuasif dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan di wilayah tersebut. D. Menghapus status otonomi daerah di wilayah yang terindikasi ada gerakan separatisme. E. Meminta bantuan negara lain untuk mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia. Yang pasti opsi E ini salah ya. Opsi ini salah. Kemudian yang D. Menghapus status otonomi daerah, ya pasti salah juga, pasti bakal memicu kerusuhan gitu. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, gitu. Mengutamakan dialog persuasif dan membangun ekonomi yang berkeadilan di wilayah tersebut. Kalau kita sudah menyelesaikan konflik dengan dialog, artinya tidak akan ada korban selanjutnya gitu. Kalau dengan menggunakan militer, ya pasti ada korbannya. Yang paling tepat itu adalah opsi yang C, mengutamakan dialog persuasif dan membangun ekonomi yang berkeadilan di wilayah tersebut ya. Dengan seperti itu tidak akan muncul gerakan separatisme. Nah, ini pembahasannya. Mengatasi separatisme dalam bingkai NKRI lebih efektif dengan menyentuh akar permasalahannya, yaitu ketidakadilan ekonomi dan rasa ketidakpuasan melalui dialog dan pembangunan ya. Kenapa banyak gerakan separatisme di Papua? Karena mereka itu tidak merasa pemerintah kita itu memberikan keadilan bagi mereka, dan mereka merasa tidak puas bagi sebagian kelompok di Papua gitu. Jadi akar masalahnya berarti kan mereka merasa nggak adil gitu. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang C. Masuk ke soal nomor 5. Posisi silang Indonesia di dua benua dan dua samudera membawa dampak positif dan negatif. Upaya paling strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan NKRI dalam posisi tersebut adalah A. Menutup semua jalur pelayaran internasional demi keamanan nasional. B. Membangun kekuatan maritim dan ekonomi yang tangguh di wilayah perbatasan. Ini positif-positif ya. Positif, ini positif. C. Meminta perlindungan dari negara adidaya untuk menjaga perairan Indonesia. Ini pasti salah ya, kalau meminta warga atau negara lain. D. Memfokuskan pembangunan hanya di Pulau Jawa agar lebih mudah diawasi. Ini pasti salah, karena ini harusnya desentralisasi ya. Kalau di Jawa ya sentralisasi, nggak merata. Melepaskan wilayah-wilayah kecil yang jauh dari pusat pemerintah. Ini juga pasti salah gitu. Ya, jadi yang paling tepat adalah opsi yang B ya. Membangun kekuatan maritim dan ekonomi yang tangguh di wilayah perbatasan, karena ini sesuai dengan narasi di soal ya. Narasi di soal kan ada apa? Dua benua dan dua samudera membawa dampak positif dan negatif. Solusinya agar Indonesia itu kuat dalam kedaulatan NKRI, ya kita harus berhubungan dengan dua benua dan dua samudera gitu, perbatasannya. Yang tepat adalah opsi yang B, membangun kekuatan maritim dan ekonomi yang tangguh di wilayah perbatasan gitu. Nah, ini pembahasannya. B. Membangun kekuatan maritim dan ekonomi di perbatasan memperkuat posisi tawar Indonesia dan memastikan bahwa wilayah terluar tidak terabaikan dan tidak mudah diklaim oleh pihak lain. Ya, ini kata kuncinya. Tidak mudah diklaim pihak lain. Kalau teman-teman lihat Natuna atau konflik-konflik perairan lain, itu kan ada hubungannya dengan perbatasan wilayah NKRI kan. Nah, kita akan kasih teman-teman bonus untuk PR teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar ya kalau bisa jawabnya. 6. Bentuk negara kesatuan merupakan harga mati bagi Indonesia. Jika ada pihak yang ingin mengubah bentuk negara menjadi federal melalui amandemen UUD 1945, hal tersebut secara konstitusional A. Dapat dilakukan asalkan disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR. B. Sangat dimungkinkan jika seluruh rakyat setuju melalui referendum. C. Tidak dapat dilakukan karena bentuk negara kesatuan dikecualikan dari perubahan. D. Tergantung pada keputusan presiden sebagai kepala negara. Hanya bisa dilakukan jika keadaan negara dalam kondisi darurat perang ya. Jadi tulis kolom komentar kalian tuh jawabannya apa untuk subtema NKRI ya. Jadi NKRI kalau kita bisa rangkum berhubungan dengan
wilayah negara Indonesia ya. Jadi konsep-konsep pertahanan, konsep-konsep persatuan itu masuknya ke NKRI gitu. Nah, jadi habis ini kita akan masuk ke subtema Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan gitu. Oke, jadi setelah kalian paham tentang Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, kita akan bakal masuk ke subtema yang terakhir, yaitu BTI. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ketika teman-teman dengar nih Bhinneka Tunggal Ika, apa sih yang muncul pertama kali di benak teman-teman itu apa? Yang muncul di benak kalian itu apa? Pasti yang paling pertama muncul apa? Pasti yang paling muncul Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kemudian Sumpah Pemuda yang isinya itu kita itu berbeda-beda tetapi bahasa kita tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian kita itu berbahasa satu, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bakal ada saling menghargai antar suku bangsa, ya. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Pasti ada juga persatuan dan kesatuan, ya. Nah, coba kita akan masuk ke materinya, ya. Nah, ini materi bela negara yang keempat atau yang terakhir, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, adalah semboyan yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua, mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk dengan keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Meskipun berbeda, tapi semua komponen ini menyatu dalam satu kesatuan yang disebut NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada saat ini gitu ya. Clue-nya akan berhubungan dengan nilai-nilai yang keragaman yang harus dijaga di tengah interaksi masyarakat yang majemuk ya. Biasanya bakal ada konflik gitu. Gimana caranya memencahin konflik antar suku dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika intinya. Nah, penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan yang pertama, toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman ya. Ini tentu saja kalau teman-teman misal berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya atau berbeda suku, teman-teman harus saling menghormati gitu. Ya, setiap warga negara harus menghormati perbedaan agama, budaya, dan keyakinan masing-masing individu tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang kedua itu kerjasama dan gotong royong ya, tentu saja ya. Warga negara Indonesia yang diharapkan untuk bekerja sama dan bergotong royong tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras untuk membangun negara yang lebih baik. Yang ketiga, mencegah konflik SARA ya, dan menyelesaikan konflik berbasis SARA melalui dialog, saling pengertian, dan musyawarah. Nah, ini kuncinya. Untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat yang berbeda budaya atau suku, kita harus menggunakan melalui dialog dan saling pengertian dan musyawarah gitu. Jadi kita nggak boleh main hakim sendiri. Kita akan masuk ke contoh dan prediksi soal yang udah gue buat ya. Ini prediksi bukan pasti benar, tapi polanya itu pasti sama gitu. Karena gue buat ini berdasarkan tahun 2024 dan 2025. Ya, pola pertanyaannya sering menggunakan skenario konflik dan solusi. Kemudian tipsnya, pilih jawaban yang paling inklusif, merangkul semua pihak dan moderat. Jadi tidak boleh memihak salah satu. Harus win-win solution. Ya, yang harus hati-hati jangan terjebak pada pilihan yang terlihat nasionalis, tapi sebenarnya otoriter seperti menghapus bahasa daerah demi bahasa Indonesia. Nasionalisme Indonesia itu justru tumbuh dari pengakuan atas keragaman ya.
Karena kita beragam, jadi kita harus bareng-bareng untuk membangun Indonesia. Soal nomor 1, ya. Silahkan teman-teman lu kerjain terlebih dahulu, kemudian samain dengan pembahasannya, sama apa enggak, ya. Nomor 1, Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam lambang negara Garuda Pancasila mencerminkan realitas sosiologis bangsa Indonesia dalam konteks integrasi nasional, ya, ini konteksnya. Konteks integrasi nasional, fungsi utama semboyan ini adalah, ya, ini soalnya khas banget ya, khas TWK. Bakal dikasih gambarannya dulu, kemudian dihubungin dengan konteksnya. Konteksnya itu apa? Tuh. A. Sebagai landasan hukum untuk menyeragamkan budaya daerah. B. Menjadi alat pemersatu yang menghapus segala bentuk perbedaan identitas. Ya. Ini positif, yang ini pasti enggak. Menjadi alat pemersatu yang menghapus segala bentuk perbedaan identitas. Pasti ini salah ya, menghapus perbedaan identitas. C. Sebagai titik temu yang menyatukan keragaman tanpa menghilangkan jati diri lokal, positif. D. Dasar untuk memberikan hak istimewa kepada suku-suku asli Indonesia. Ya, ini pasti salah ya. Hak istimewa enggak ya untuk suku-suku asli Indonesia. E. Instrumen untuk membatasi masuknya budaya asing yang tidak sesuai. Ini positif. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dalam konteks integrasi nasional ini, yang paling tepat itu bangsa kita yang berbeda-beda, yang banyak sukunya, banyak agamanya, itu harus disatukan ya, tapi tanpa menghilangkan jati diri mereka gitu. Jadi bukan satu identitas sebagai satu suku, tapi satu identitas sebagai bangsa Indonesia. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang mana? Antara A, E, atau C ini. Ya. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C, karena sebagai titik temu yang menyatukan keragaman tanpa menghilangkan jati diri lokal ya. Jadi opsi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. C. Konsep Bhinneka Tunggal Ika bukan tentang penyeragaman atau uniformity, melainkan harmoni. Semboyan ini berfungsi sebagai payung yang menyatukan perbedaan suku, agama, ras, namun tetap mengakui dan memelihara eksistensi masing-masing jati diri tersebut ya. Jadi bukan satu identitas sebagai misalnya satu suku sebagai suku Jawa aja, suku Lampung aja, suku Sumatera aja, itu enggak. Jadi kita satu identitas sebagai bangsa Indonesia. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2, di sebuah perumahan yang heterogen itu artinya berbeda-beda, muncul kesepakatan bahwa pembangunan tempat ibadah harus mendapatkan izin dari seluruh warga tanpa terkecuali. Namun, aturan ini menghambat salah satu kelompok minoritas. Nah, ini dilemanya. Sikap yang paling tepat sesuai dengan prinsip kebinekaan adalah A. Mendukung aturan tersebut demi menjaga stabilitas dan ketenangan warga mayoritas. B. Mengusulkan dialog mencari solusi yang menghormati hak beribadah sesuai konstitusi. C. Meminta kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah di wilayah lainnya saja. Ini pasti salah ya. C. D. Memaksakan pembangunan tempat ibadah meskipun ditolak oleh sebagian besar warga negara. Ini pasti salah. Kalau maksa-maksa dengan prinsip keras itu pasti salah. E. Menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada aparat kepolisian untuk diputuskan. Yang ini juga tidak termasuk. Antara A dan B ya. Nah, kalau teman-teman lihat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat kita itu harus dengan solusi yang komunikatif gitu. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi yang B, mengusulkan dialog ya. Di sini dialog untuk mencari solusi yang menghormati hak beribadah sesuai dengan konstitusi. Nah, pembahasannya, toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika bersifat aktif. Solusi harus dicapai melalui musyawarah ya, yang mengacu pada hak konstitusional pasal 29 agar hak setiap pemeluk warga negara, pemeluk agama tetap terlindungi di tengah masyarakat gitu. Opsi yang tepat adalah opsi yang B. Soal nomor 3 ya. Silakan kerjakan terlebih dahulu, kemudian kalau kalian salah, kalian tulis salah kalian itu di mana dan kenapa kalian salah dan kenapa jawaban yang lain itu benar. 3. Munculnya pemahaman etnosentrisme. Etnosentrisme itu artinya misalnya gue sebagai
suku Jawa. Suku Jawa gue ngerasa diri gue itu lebih tinggi dari suku lain gitu. Itu namanya etnosentrisme. Di tengah masyarakat yang seringkali memicu konflik horizontal, dampak yang paling berbahaya dari paham ini terhadap keutuhan NKRI adalah A. Menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Ya ini nggak masuk ya. B. Lahirnya sikap diskriminatif yang merusak kohesi nasional. Ini ya. C. Munculnya keinginan daerah untuk mandiri secara ekonomi. Iya. D. Semakin banyaknya bahasa daerah yang digunakan dalam komunikasi resmi. Yang ini enggak ya. E. Meningkatnya rasa bangga terhadap budaya sendiri secara berlebihan. Ini positif ya. Nah, yang paling tepat itu yang paling mendasar itu sikap etnosentrisme itu akan melahirkan gejala-gejala lain yaitu diskriminatif. Kalau gue ngerasa suku gue lebih tinggi, artinya gue memandang rendah suku lain kan. Artinya gue bakal ngeremehin orang lain gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Akan timbul sikap diskriminatif yang merusak kohesi nasional. Gitu. Kohesi sosial nasional gitu. Nah, pembahasannya etnosentrisme menganggap budayanya paling unggul, sangat berbahaya karena melahirkan diskriminasi. Hal ini secara langsung merusak kohesi sosial atau ikatan persatuan antar negara-negara yang menjadi dasar kekuatan NKRI. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Dalam rapat desa, seorang warga memberikan usulan dengan bahasa daerah yang kental sehingga sulit dimengerti oleh sebagian warga pendatang. Tindakan pimpinan rapat yang paling mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika adalah, nah ini, ya sikap pimpinan rapat yang harus tercermin dalam Bhinneka Tunggal itu apa? Ya, A. Meminta warga tersebut untuk diam dan tidak perlu memberikan usulan. Ini pasti salah ya, bisa kita coret. B. Mengharuskan seluruh peserta rapat menggunakan bahasa daerah tersebut agar adil. Positif ya, karena ada kata-kata adilnya. C. Meminta warga tersebut menggunakan bahasa Indonesia atau menyediakan penerjemah dengan sopan. Ini positif juga. D. Mengabaikan usulan tersebut karena dianggap tidak komunikatif. Salah pasti kalau nggak mengabaikan. E. Membubarkan rapat. Ya ini pasti salah. Membubarkan rapat ya, karena tidak solutif. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Opsi yang C ya. Meminta warga tersebut menggunakan bahasa Indonesia atau menyediakan penerjemah dengan sopan. Ya, kalau kalian ingat, kalau lu ingat bahwa ya kita sudah bersumpah dalam Sumpah Pemuda 1928 itu kita menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi nggak boleh ada bahasa yang lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Kita lihat pembahasannya, bahasa Indonesia adalah alat pemersatu ya, lingua franca sesuai Sumpah Pemuda dan UUD 1945 ya, di sini kata kuncinya. Namun pimpinan harus tetap menjaga menghormati latar belakang warga tersebut tanpa merendahkannya ya. Jadi kita kasih tahu apa solusinya dan tanpa kita merendahkan warga yang ngasih usulan itu gitu. Ya. Soal nomor 5 ya, ini soal terakhir yang bakal kita bahas di sesi subtema ini ya, subtema pilar negara. Nomor 5, keberagaman budaya Indonesia adalah aset ya, adalah aset sekaligus tantangan. Upaya paling tepat untuk menjaga disintegrasi bangsa di tengah arus globalisasi adalah ya, upaya untuk mencegah disintegrasi dalam era globalisasi. A. Menutup akses informasi dari luar negeri agar budaya lokal tetap murni. Yang ini pasti salah ya. Karena kalau ancaman itu yang harus kita perkuat itu ya dari dalam diri kita sendiri itu. B. Menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filter budaya. Positif. C. Melarang penggunaan atribut budaya asing di tempat-tempat umum. Ini positif juga. D. Mewajibkan setiap warga negara menguasai minimal 3 tarian daerah. Positif ya.
Menyamakan seluruh tradisi di Indonesia agar tidak ada perselisihan ya. Ini nggak boleh ya. Kalau menyamakan seluruh tradisi yang artinya kita satu identitas suku itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Yang paling tepat itu, yang paling menyelesaikan masalah adalah opsi yang B. Menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai filter budaya. Ya, jadi kalau ada budaya-budaya asing seperti budaya Korea yang masuk ke Indonesia, itu harus melalui filter Pancasila dan kebudayaan asli Indonesia gitu. Jadi tidak boleh serta-merta kita langsung ambil, langsung adopsi, tapi nggak sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini pembahasannya. Filterisasi adalah kunci ya. Di era global, kita tidak bisa menutup diri, namun kita harus menggunakan nilai luhur bangsa untuk menyaring mana yang baik dan mana yang paling merusak integrasi. Nah, kemudian gue bakal kasih lu pada ini ya, PR ya. Silakan tulis kolom komentar kalau kalian bener, kalian boleh masuk ke grup Discord gue ya. Langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Ya, nomor 6 nih, gue bacain soalnya. Perlakuan diskriminatif terhadap rekan kerja karena perbedaan keyakinan merupakan pelanggaran terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dikarenakan karena tindakan tersebut A. Menghambat produktivitas perusahaan secara signifikan, positif ya. B. Melanggar kontrak kerja yang telah disepakati bersama, positif juga kalau emang kontrak kerjanya seperti itu. C. Mengingkari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang setara di hadapan Tuhan, positif juga. D. Menimbulkan rasa malu bagi perusahaan di mata masyarakat luas, positif. E. Hanya akan menambah beban pekerja bagi rekan kerja yang lain, juga positif ya. Nah, jadi silakan teman-teman tulis di kolom komentar kan jawabannya apa dari yang tadi. Yang pertama yang Pancasila, UUD 45, kemudian NKRI, dan yang terakhir ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Masing-masing ada satu PR. Tulis satu itu apa, satu dua apa, tiga apa, empat apa. Gitu. Nah, jadi ini sub tema yang terakhir dari Bhinneka dari pilar negara ya. Kalau kita rangkum pilar negara Pancasila yang ada hubungannya sila 1 sampai ke sila kelima, kemudian yang kedua itu UUD 45 ya, berhubungan dengan hak asasi manusia, kemudian hak untuk percaya sesuai keyakinannya, kemudian lembaga negara yaitu kalian harus tahu banget itu checks and balance. Kemudian yang ketiga itu NKRI bahwa negara kita itu bentuknya itu republik dan negara kita itu negara kesatuan. Dan yang keempat ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Dengan beragamnya suku bangsa Indonesia, kita harus bersatu dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya. Silakan yang mau materi gratis dan soal-soal prediksi gratis kalian langsung aja cek di kolom deskripsi video gua ya. Nah, jadi setelah kita melewati series yang pertama itu nasionalisme dan yang kedua ini kita sudah melewati series pilar negara, gue cuma mau ngasih semangat buat teman-teman yang beneran kalau lu mau ikuti SKD ini dan lu pengen lulus, pengen ngelihat orang tua lu bangga dengan pencapaian lu, ya intinya kuncinya itu sedikit aja kerja keras ya. Kalau kalian tuh di tengah jalan nih ngerasa aduh malas banget mau ngerjain soal atau bahas soal, kalian tuh hanya perlu push sedikit aja ya, perlu kerja keras sedikit aja. Karena kalau lu lihat di sekitar lo itu saingan lo itu mereka orang itu banyakan scrolling TikTok, banyakan nongkrong gitu. Nah jadi lo itu hanya perlu sedikit aja kerja keras ya. Kalau emang lo bener-bener ngerasa tes ini tuh penting untuk masa depan lo, jadi lo hanya perlu sedikit kerja lebih keras ya. Hapus TikTok, hapus IG, hapus semua scrolling itu dan fokus ya, intinya fokus ya. Kalau lo tahu ya senjata yang paling yang paling
yang paling kuat itu apa? Itu bukan pisau, bukan pedangnya Nabi Muhammad, bukan pedangnya Nabi Sulaiman, bukan pedangnya raja-raja yang paling tinggi gitu ya, tapi itu air ya. Kalau lo lihat, air itu yang konsentrasinya di satu tapi dia fokus, itu bisa ngebelah baja ya, baja. Sedangkan pedang yang lain atau senjata apapun nggak bakal bisa ya ngebelah baja yang segitu tebelnya gitu. Jadi tetap fokus gitu ya. Jadi itu aja sedikit motivasi dari gua, dan silahkan join grup Discord gua yang gua kasih di kolom deskripsi video ini. See you di seri selanjutnya dan semangat terus.